Setiap pagi, detak jantung sekolah Salman Al-Farisi mulai berdenyut. Bukan hanya dari langkah-langkah riang para siswa, tetapi juga untayan ikhlas yang terukir oleh sosok pejuang di setiap sudut sekolah. Inilah sepotong cerita tentang mereka yang mengabdikan hidupnya, menjadikan setiap hari di Salman Al-Farisi sebagai ladang amal yang tak pernah kering. Ada Bu Mugi yang mengabdi selama belasan tahun. Beliau tetap memilih untuk bekerja di sini meski di usia pensiun dan menempuh perjalanan jauh dari Gunung Kidul. Ketulusannya melayani konsumsi di SMP IT dan kini di SDIT adalah cerminan pengabdian sejati. Lama kerja di Salman saya sudah 21 tahun. Udah gimana ya, sudah menyatu gitu loh sama Salman. Itu kayaknya mau ninggal itu nggak tega gitu. Lihat ya lingkungannya bagus, terus bisa belajar agama dari belum tahu agama, sekarang sudah bisa ya sedikit-sedikit ngaji gitu loh. Pokoknya nyaman lah, udah nggak, kayaknya udah mungkin hidup mati saya udah di sini. Dan ada Pak Ristan yang tak pernah lelah memastikan setiap sudut sekolah bersih dan rapi. Bagi beliau, pekerjaan ini bukan sekadar tugas, tapi cara ia menjaga kenyamanan proses belajar anak-anak. Saya senang bekerja di sini, ya karena lingkungannya, pergaulannya, anak-anaknya baik, guru-guru, karyawan juga baik terhadap saya. Jadi saya merasa betah dan nyaman berada di Salman ini. I am nothing without iman. Saya tak berarti tanpa iman. Jadi saya semangat untuk belajar tilawah Al-Quran, mengikuti liqa, mengikuti pengajian pembinaan untuk memperdalam agama saya dan merasa lebih dekat kepada Allah. Di ruang kelas, hati dan inovasi berpadu, seperti Bu Maming yang setiap hari menempuh jarak jauh, mengajar dengan ketulusan, dan mampu merangkul setiap anak termasuk yang berkebutuhan khusus. Awal-awal saya di Salman, yang satu itu sangat temperamen. Setiap kali ada persoalan, itu mesti yang dipanggil saya. Kata guru-guru yang lain waktu itu karena anaknya belum banyak, saya itu kayak pawangnya. Waktu itu saya di amanah itu saya hanya bilang sama diri saya, sayangi dia, pasti bisa. Karena ada sisi ruang yang dia tidak penuh, maka kamu yang harus mengisinya. Ada pula Bu Deta, guru muda yang membawa energi baru. Ia bukan hanya mengajar matematika, tapi juga membuat dunia digital sekolah bersinar, menjalankan perannya dengan kreatif dan inovatif. Dalam menentukan pembelajaran ataupun membuat konten di Humas, saya teringat pesan dari dosen saya bahwa guru itu harus siap menjadi pembelajar atau tarbiyah madal hayat, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sekarang kalau kita mau buka media sosial, itu sudah sangat banyak konten yang bisa kita ambil atau kita modifikasi, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Di era digital saat ini, mau tidak mau memang branding itu dilihat dari media sosial. Kenapa? Karena sekarang terlihat atau tidaknya suatu pendidikan itu dinilai dari video yang sudah diposting. Jadi memang peran media sosial ini sangat mempengaruhi animo dan juga daya tarik dari orang tua. Di sini, pengabdian juga tumbuh menjadi kepemimpinan. Ada Bu Nawang, guru muda yang berproses dari guru kelas, kesiswaan, hingga kini mengemban amanah sebagai wakakurikulum. Kisahnya adalah bukti bahwa Salman Al-Farisi tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga menumbuhkan pemimpin di setiap angkatan. Sebenarnya di awal mungkin ada rasa tidak percaya diri, tapi teman-teman senantiasa menyemangati dan untuk terus belajar dan mencoba hal yang baru seperti itu. Akhirnya saya merasa bahwa ini adalah amanah yang memang harus saya jalankan dengan baik. Pun ketika saya merasa kesulitan, pasti beliau-beliau akan selalu ada menawari bantuan, kemudian mengajak duduk bareng untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Mereka adalah sedikit potret yang mewakili keluarga besar Salman Al-Farisi. 5 sosok dengan peran berbeda, namun satu tujuan, menciptakan lingkungan terbaik bagi generasi Qurani. Karena kebaikan sejati adalah hasil kolaborasi, bukan hanya guru, tetapi setiap insan yang percaya pada mimpi yang sama.